Sudah siap jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Silakan laporannya Samsul Hardi untuk Cerita Nusantara hari ini. Baik, ini Lu dan juga Paskalis dan saudara dapat kami informasikan untuk Cerita Nusantara edisi hari ini dari Biro Pontianak, Kalimantan Barat. Ada dua sorotan yang menjadi perhatian di Kalimantan Barat saat ini. Dan yang pertama adalah untuk meyakinkan masyarakat mengikuti vaksin COVID-19, Bupati Muda Mahendrawan siap menjadi orang yang pertama yang akan disuntik vaksin corona di Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada tahap awal ini pemberian vaksin diprioritaskan pada tenaga kesehatan. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan bersama istrinya dan jajaran Forkopimda memastikan siap menjadi yang pertama menerima vaksin, sehingga masyarakat yakin dengan keamanan vaksinasi COVID-19. Dengan keyakinan tentu kita akan ikut langsung di situ. Jadi kita bukan untuk ini gagah-gagahan, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk ini, tapi karena keyakinan bahwa kita sama-sama saling bertanggung jawab untuk masyarakat, untuk semua, sehingga kita mengajak masyarakat juga merasa bahwa pandemi ini bagian dari kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Nah, saya sebagai kepala daerah tentu mengajak dengan cara saya juga langsung ikut bersama-sama dengan Forkopimda. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Marijan, memastikan jika tidak ada kendala, pihaknya pun telah siap mendistribusikan vaksin COVID-19. Jadi target saya, mudah-mudahan itu laksana ya, restu oleh Tuhan. Hari Kamis itu pencanangan ya. Pencanangan itu diawali dengan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas. Kalau bisa di Puskesmas Sungai Durian, ya mungkin diawali dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Kemenak, saya dengan istri, Pak Bupati dengan istri, Kemenak dengan istri, mungkin dengan istri, kemudian agama mungkin nanti dengan istrinya, biar masyarakat paham bahwa kita duluan, jangan kita ngomong ya kan, kalau kita ngomong duluan Jawa. Nah, jadi kita dulukan biar masyarakat itu lebih tenang. Meski belum mengetahui kuota vaksin yang akan diterima di Kuburaya, Dinas Kesehatan setempat memastikan ada 1.300 tenaga medis yang terdata di 9 kecamatan yang ada. Doris Pardede, Kompas TV, Kabupaten Kuburaya. Baik, kita ke informasi yang kedua, yakni menyiasati kenaikan harga kedelai. Produsen tahu di Pontianak, Kalimantan Barat memperkecil ukuran tahu. Langkah ini dilakukan agar harga jual tahu di pasaran tidak ikut naik. Setidaknya sudah hampir 3 pekan, harga kacang kedelai impor naik hingga hampir menyentuh angka Rp10.000 per kilogram. Kenaikan ini berdampak terhadap produksi tahu, salah satunya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Adi Mulyana salah satunya. Untuk menutupi naiknya biaya bahan baku, produsen tahu yang telah lebih 20 tahun beroperasi ini terpaksa mengurangi ukuran tebal tahu, sehingga harga tahu di pasaran tidak mengalami kenaikan. Itu kita bisa mensiasatinya tuh kalau harga kacang tuh udah sampai di titik 9.000 masih kita bisa siasati gitu ya. Tapi kalau udah 9.000 ke atas tuh susah lah. Iya, bisa mati ya. Cara siasatnya sekarang dikecilkan lah. Caranya dikecilkan lah, dikecilkan agak, tapi tidak usah disempitkan ya gitu ya, ditipiskan sedikit lah gitu ya. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi Triwibowo mengatakan kenaikan ini tidak dipengaruhi stok bahan baku, namun diduga karena kenaikan harga kacang kedelai impor asal Amerika. Tadinya di tingkat nasional itu per kilonya kisaran 6.000-an sampai 6.000 sampai 7.200 kisarannya. Dan hari ini sudah merangkak naik dari 9.200 sampai 10.000 per kilonya kedelai. Jadi artinya lumayan cukup tinggi ya kenaikan itu. Menurut pantauan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, hampir 90% kebutuhan kacang kedelai di Kota Pontianak harus diimpor. Sebab pasokan kedelai dalam negeri masih tidak mencukupi. Anugrah Ignacia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian Paskalis dan Nilu serta saudara Cerita Nusantara edisi hari ini dari Biro Pontianak, Kalimantan Barat. Kembali ke studio. Samsul Hardi, terima kasih untuk informasinya untuk Cerita Nusantara hari ini.